Wati Mena-Mena itu Pak. Ya itu PAUD lah, Itu juga naik boleh dikit. satu. PAUD. Nah, terus ini Pak, terus ini kalau tidak salah ya mohon maaf Pak, mohon dikoreksi kalau saya salah Pak, kayak keliru. Bapak ini kan satu gereja ini sama Luga Timbunan, Waduh, sorry Pak, itu, Pak. sorry Gimana? Pak, itu Nabi Teh Celup, sorry Pak ya, sorry. Nabi Teh Celup bolak-balik surga itu. Ada. Oh bukan, jadi berbeda Bapak ya? Bukan, dia kan Nabi Teh Celup Pak. Itu Pak. Jadi nabi palsu gitu Pak ya? Yang lain, lu kok ketawa? Saya nyebutin Nabi Teh Celup kok ketawa. Enggak, karena bener Pak. Makanya Ya kan dia bolak-balik surga tuh Pak. Habis ke surga balik lagi dia cerita. Tadi habis ketemu Bapak bertanduk, ngopi-ngopi, balik lagi besok. Makanya saya kasih ketawa Pak, karena dicelupin. Iya, Teh Celup lah. Naik turun. Kok ketawa? Ada lagunya itu Pak. Ada lagunya Nabi Teh Celup itu ada. Ya, saya sapa dulu yang baru bergabung. Ada Pak Black Sweet, ada Pak Terangkan. Selamat malam. Salam. Ya, apa yang mau ditanya Pak Black terhadap Pak PS HTD ini? Boleh izin saya bertanya? Boleh sama Pak HTD. Banyak sih yang saya mau tanyakan, tapi nanti nggak sampai habis. Cukup satu pertanyaan saja. Tuh, sampai habis nggak apa-apa Pak. Ya Bapak orang tanya hebat. banyak Pak. 1 menit kok, saya setiap pertanyaan 1 menit. Bapak mau tanya berapa? 10 ya cuma 10 menit. Oke, pertanyaan saya, Allahnya Bapak itu mempunyai roh atau tidak? Allah saya namanya Yesus Kristus. Titik. Oh, berarti saya salah server ini. Ya, salah ya Saya sudah. Dia nggak percaya Salah ya Tunggal sudah, ya Pak. silakan. Ya. Allah itu harus punya nama Pak ya. Allah itu punya nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Namanya Yesua sih. Kalau di sini jadi Yesus. Ayo kalau ada yang lain. Silakan Pak Black atau Pak Terangkan. Mau tanya, Ya Pak. kalau di Islam kan Allah itu nama. Kalau di Kristen kan tadi Bapak bilang Allah itu Yesus. Jadi nama Allah itu sebenarnya siapa? Pak, saya tidak akan menyinggung-nyinggung keyakinan lain ya Pak. Jadi saya tidak mau membahas yang di luar Kristen. Saya akan jawab, Kristen ya Pak. Siapa Allahnya Kristen ya? Kristen ya Pak. Untuk menjawab siapa Allahnya orang Kristen, carilah ayat yang ada kata Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, itu ada kata Kristen Pak. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah, betul, dalam yang punya nama Yesus Kristus. Kan jelas Pak. Kalau Allahnya bukan Yesus Kristus, bukan orang Kristen. Carilah ayat yang ada kata-kata Kristen. Ada di 1 Petrus 4 ayat 16. Ya, kalau Allah Bapak bukan Yesus Kristus, Bapak tidak disebut orang Kristen. Ya, clear? That it. Ya, clear. Terus kenapa kok ada persepuluhan Pak Teddy? Persepuluhan itu kan memang ada di Perjanjian Lama. Itu bagian dari Taurat, bagian dari 613. Jadi Taurat itu harus ada perintah, harus ada ketentuan. Bahasa Inggrisnya order ya, and commandment. Perintah itu harus order,
Ada perintah sunat, itu perintah. Ada ordinance, ya, ada komendemen, ada ordinance. Ordinance itu ketentuan yang dipotong ujung. Ada perintah sunat, ada yang dipotong ujung, harinya hari ke-8. Itu ada perintah sunat, ada ketentuan. Jumlahnya ada 613. Itu batal tak iye. Nah, Kalau persepuluhan Pak Tede, batal nggak persepuluhan? persepuluhan itu ada perintah persepuluhan, ada ketentuannya. Ambil segini, 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 ada ketentuannya. Batal. Loh, batal gimana? Gimana kalau nggak ada persepuluhan? Ya makanya jangan mendirikan gedung gereja. Orang Kristen tidak pernah mendirikan gedung gereja. Nggak, sebenarnya orang pendeta itu boleh nggak ngambil persepuluhan? Kira-kira. Dosa kuadrat, Pak. Astagfirullahaladzim, yang benar Pak terangkan ini kan pendeta persepuluhan. Ya, memungut persepuluhan tidak boleh karena Taurat sudah batal, ya. Oh, dengan Tidak itu boleh. Pak terangkan. Jemaatnya itu ngasih persepuluhan tidak boleh. Udah gitu dipungut, selain dipungut di WA melulu, ya. Kalau telah di WA melulu, kalau perlu didatangin ke rumah, itu dosanya kuadrat, Pak. Yang benar adalah 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Berilah persembahan, sukarela, sukacita. Pak, Tapi sukarela, sukacita. kalau ke gereja bawa hasil kebun, hasil bumi kayak singkong, ketela pohon, boleh nggak Pak? Nggak. Untuk wilayah-wilayah yang masih itu nggak apa-apa, boleh aja. Kami juga Soalnya sekarang kan diganti Ya, sama uang Pak Tede. ya nggak apa-apa. Itu namanya persembahan, tapi nggak boleh pakai judul persepuluhan. Kalian padahal besok saya mau kulit perpuluhan nih minggu pertama. Iya, ini harus gimana ini Pak terangkan ini, dia besok mau perpuluhan. Silakan, tapi saya ngasih tahu dosanya kuadrat. Ayatnya ada loh. Ya benar ya Pak terangkan. Maleaki pasal 3 itu udah batal, Pak, ya. Gimana ini orang ayatnya ada loh. Maleaki Nggak 3 itu. Maleaki Ya, 3-nya Pak ayatnya. Ditakut-takuti pakai belalang pelahap loh. Iya. Belum. Kalau nggak persepuluhan gimana Pak Tede? Kalian belum ada ayat Dimakan belalang Iya. pelahap. belum ada ayat yang membatalkan Valen. Iya, ayatnya nggak ada. Dari Gimana Efesus ayatnya 2 nggak ayat- boleh persepuluhan ya? Perhatikan baik-baik Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia maka membatalkan hukum Taurat. Apa yang dibatalkan? Perhatikan, dengan segala ketentuannya. Tadi kan saya ngomong ada komendemen, ada ordinance, ada perintah, ada ketentuan. Yang nggak batal itu apa? Hormati orang tua, jangan berhina. Itu yang 10 itu nggak ada yang batal itu. Jangan mencuri. Itu nggak batal. Tapi kalau ada perintah, ada ketentuan yang jumlahnya 613, batal. Kalau Anda bilang nggak batal, kalau uang nggak batal, Pak. Tapi kalau sunat, kenapa kamu nggak mau Signalnya disunat? Pak Tede. Waduh. Sunat kamu bilang batal. Tapi perpuluhan nggak. Apalagi? Ayo. Kalau sunat batal, Pak. Jelaskan Pak terangkan. Tapi kalau perpuluhan enggak, kan perpuluhan urusan duit. Enggak boleh batal, Pak, kalau persepuluhan. Mending kamu jelaskan ya, saudara-saudara. Ini seperti kami ini, Pak, ya. Kami ini, Pak, ya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak memungut persepuluhan, persembahan harus sukarela, sukacita. Malah ngasihnya lebih dari persepuluhan, Pak. Ngerti? Ya, sukarela, sukacita. Dia sukarela, sukacita karena mendengarkan firman yang betul-betul alkitabiah. Ya. Begitu setiap hari. Dia ngasih, nggak hitung-hitung persepuluhan, nggak ngitung persepuluhan dia. Aku ngasih digerakkan Roh Kudus, kasih, ya. Karena kami kan nggak bikin gedung gereja, Pak. Kami bikin gedung pertemuan umum. Gedung pertemuan umum itu bisa menghasilkan sendiri. Kami mencontoh dari Paulus. Paulus kan tukang tenda, tukang kemah, ya. Bikin kemah bisa untuk pertemuan, bisa dijual juga. Sekarang namanya gedung pertemuan umum. Kami bisa ibadah bisa disewa oleh orang lain, menghasilkan. Jadi kami nggak mikirin, ya seperti itu, Pak. Andre tahu itu Pak. Andre udah tahu itu Andre. Andre tahu. Iya. Pak terangkan nggak tahu deh. Padahal dia pendeta loh Pak Tede. Ya, saya sih menghimbau kepada Bapak yang sudah memungut, yang masih memungut persepuluhan, tolong jelaskan ke jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, persembahan sukarela, sukacita, jangan pakai merek persepuluhan, jangan pakai merek buah suluk.
Silahkan. Oh, nanti dia digerakkan Roh Kudus, Pak. Dia akan memberi lebih dari persepuluhan. Nih, contohnya yang saya alami. Mereka memberi lebih dari persepuluhan. Noise Bang Glenn, suara kipas angin weh. Kakak kurang ngerti. Bentar, matiin. Ya. Ya, saya sapa dulu yang baru bergabung Pak TD ya. Assalamualaikum Kak Iriani. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Natalia, apa HTD. kabar, Nat? Ya, Nat, apa kabar, Nat? Alhamdulillah baik. Semangat menyimak pendeta HTD ini sekalian belajar. Ya nggak apa-apa, belajar aja biar pinter lah. Iya lanjut. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kami masuk di roomnya Valen, tidak ada maksud untuk menarik kalian ya toh. Kamu harus jadi Kristen kayak saya, enggak. Saya itu memberitakan sesuatu yang benar, yang bisa saya tanggung jawabkan, Alkitab ada ayatnya. Supaya membuat Bapak Ibu Saudara di sini itu pemahamannya lebih komprehensif. Soal nggak mau percaya itu urusan masing-masing, aku nggak pernah maksa. Cuman kalau Iriana ya aku pengen ketemu ini. Aku tuh kalau sama yang cantik-cantik pengen ketemu saya. Iya di mana Pak HTD? Kapan-kapan lah sama Bang Itu sama Umar Valen ya itu, Valen rame-rame. ketawa melulu tuh. Waduh, Andre tahu Pak, Andre tahu Pak. Itu kita bercandaan ya, kita bercandaan. Iya. Asik loh, seru ini Pak HTD, seru ini. nanti saya temenin. Nah, Jadi jangan sampai ada anggapan HTD masuk di roomnya orang Muslim tujuannya mau menarik orang Muslim, kagak ada ya. Kagak ada kayak begitu ya. Membuat pemahaman lebih komprehensif supaya apa? Supaya menjaga kita itu ya. Kita di negara Pancasila kan begitu, harus begitu ya. Itu sudah bagus kok kalau saudara-saudaraku ini bisa punya pemahaman lebih komprehensif. Yang selama ini aku pengen nanya nggak pernah ada yang bisa jawab, sekarang tak jawab. Soal rabi nih, saya mau masuk di rabi ya. Orang Yahudi itu nggak ada yang disebut rabi, tak kasih tahu. Alkitab menulis rabi itu khusus untuk Yesus. Kan kalian sering ngomong tuh, sebagai rabi orang Yahudi, rabinya tuh R huruf besar kalau untuk Yesus. Orang-orang Yahudi nggak ada yang punya gelar rabi. Gelarnya itu guru atau pengajar. Rabi itu khusus untuk Yesus. Jadi jangan benar rabi. Jangan Berarti salah orang Kristen Pak TD. Banyak yang salah berarti. Orang Kristen banyak yang salah. Ya, silakan Anda cari di Alkitab, tidak akan ketemu kata rabi selain untuk Yesus. Dan R-nya huruf besar. Kalau untuk mereka itu disebut pengajar. Memang rabi itu juga guru, juga pengajar. Ya, tapi gelar rabi itu hanya untuk guru, itu guru-guru mereka gitu ya. Ya, dia mungkin guru Tritunggal. Bahasa Ibraninya rabi Kan juga. Yesus Tritunggal Pak TD. Ya, guru itu bahasa Ibraninya rabi juga, tetapi di Alkitab tidak ditulis rabi. Ya, saya ingin menghindari ini ya. Saya ingin menghindari ada yang bernarasi sebagai rabi Yesus harus menikah. Nah itu yang saya pengen jelaskan gitu ya, nggak pernah ada ya. Yesus saja menyebut siapa Nikodemus itu, kamu kan pengajar, walaupun pengajar itu artinya guru, sama ya. Kamu kan pengajar Israel, kamu kan gurunya Israel. Kalau aku guru, rabi tapi G-nya huruf besar, rabinya R huruf besar. Jadi jangan bernarasi karena Yesus itu disebut rabi harus menikah. Nah itu saya itu pengen menjelaskan seperti itu kepada saudara-saudara. Yesus kan rabinya Tritunggal Pak TD. Iya mungkin. Loh, masa Itu Yesus biasanya Pak Tritunggal? Terangkan itu kalau diskusi ngotot katanya Tritunggal itu loh. Ini mumpung ada Pak Terangkan di sini tuh Pak HTD. Yang apa? Soal apa? Mumet aku dengerin kalau Soal Pak apa? Terangkan itu. Soal apa? Ini Tritunggal. Dia tuh kalau diskusi sama saya itu ngotot Tritunggal itu padahal ya apa itu? ngejar-ngejar saya si Natal ini ya, ngejar-ngejar Aduh. saya ya. Aduh. Ini fitnah lagi. Ngejar-ngejar Pak saya. HTD, Oke, Pak ya, Terangkan Bapak- itu loh Pak Bapak Ibu HTD, coba Saudara. diajarin itu. Mumet aku dengerin Tritunggal Kalau sama mau dia. penjelasan Tritunggal tak jelasin asal mau dengerin. Ya, saya kan pernah di Tritunggal. Oke. Kalau mau tak jelasin tapi tolong beberapa menit, ini rada panjang sedikit ya. Tritunggal itu tidak pernah ada. Ketika para rasul selesai menulis Alkitab, maka Roma 16 ayat 7 disebut semua rasul Kristen.
Kristen itu percaya kepada Yesus, kepada Allah yang punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Itu semua rasul itu Kristen. Lalu semua rasul mati dong, mati pas tahun sekitar masuk abad kedua. Begitu para rasul mati, mengulangi kejadian perjanjian lama. Para nabi-nabi mati, maka ada penyesatan yang disebut kalau di perjanjian lama menduduki kursi Musa. Ya, Matius 23 ayat 2. Di perjanjian baru persis sama, kurang lebih 300 tahun persis sama. Perjanjian lama itu 400 tahun. Baru ada penyesatan yang disebut nanti jadi Tanak dan Talmud. Lalu di perjanjian baru persis juga 300 sekian tahun, 325 itulah puncaknya penyesatan yang namanya Tritunggal di situ. Lalu muncul seterusnya ya sampai 1956. 1600 tahun lah Tritunggal menguasai Alkitab. Cuman tidak disebarkan ke seluruh dunia. Ya, jadi semua Tritunggal itu ya nggak ada masalahnya ketika rasul-rasul pada mati, generasi berikutnya anaknya, cucunya, cicitnya ya itu mungkin kalah suara atau kalah power dengan ya dari Tritunggal yang didukung oleh pemerintah Roma waktu itu ya, Roma dan sekitarnya ya, sehingga kalah power, diumpetin semua di Laut Mati. Baru nanti dibuka lagi 1947 sampai 56. Lalu muncullah yang namanya Alkitab yang sekarang ini Pak ya, yang namanya Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan ke seluruh dunia. Jadi kalau Bapak mau tahu Tritunggal ya umurnya dari 325 sampai 1956. Selama 1600 tahun itu segala Tritunggal ada di situ. Ya, ada di situ pengajaran Tritunggal ada di situ. Ada mulai dari Tertullianus, lalu nanti ada Martin Luther, lalu terakhir adalah John Calvin. Ada di situ semua. Tapi begitu 1963 Pak, muncullah Alkitab bahasa Inggris yang diterjemahkan ke seluruh dunia sampai hari ini. Jadi kalau Bapak mau Alkitab yang hari ini aja Pak, yang 63. Yang lama-lama itu Alkitabnya Tritunggal, produknya Tritunggal. Yang di situ ada Elohim, ada Adonai, ada Hasim, ada Yehova. Itu di situ. Itu produk Tritunggal semua. Kalau Alkitab yang asli nggak ada Pak. Elohim itu nggak ada, Adonai nggak ada, Hasim nggak ada, Yehova nggak ada. Ya. Jadi kalau Bapak sekarang Tritunggal mengatakan Beresit bara Elohim, astagfirullah, saya ngelus dada Pak. Itu artinya penyimpangan dari Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama nggak mengenal Beresit bara Elohim, Beresit bara Elah, yes. Tidak mengenal Adonai. Ya, Adonai itu Tuhan jamak, Elohim itu Allah yang jamak. Makanya hanya sampai 1956. Kok sampai sekarang ada ya sisa-sisa lah. Namanya juga udah terlalu karatan lumutan kan 1600, ayo. Ya. Kalau Bapak sekarang cari gereja-gereja di luar, dia sudah ngomong begini loh. I believe in Jesus Christ, Lord and God. Bukan hanya Lord. Ya, bukan hanya Lord Savior tapi and God. Lord, God and my Savior. Itu baru benar Pak. Yudas 1 ayat 25. Mereka sudah buang Alkitab yang Tritunggal, yang itu ada Bapak, buku-buku teologi mulai Pak tahun 2000. Baru mulai tahun 2000 dunia mengenal yang namanya Kristen yang benar Alkitabiah. Masuk Indonesia nih pertama nih 2018 Pak. Aku sekolah di Australia dulu, baru aku bisa kayak gini. Ya. Baru bisa kayak gini. Saya baru 5,5 mau 6 tahun Pak. Ya, jemaatku dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Pak Barat sampai Merauke sampai sudah ada semua, Makassar, Manado ada semua Pak. Itu baru 5,5 tahun. Andre tahu itu, tahu Andre itu. Ya, Pak Terangkan nggak tahu itu. Kalau Pak Terangkan nggak ngerti ya. itu Pak Terangkan. Valen kemarin dari mana saja yang ikut debat, dari Bandung, Iya. dari Surabaya, ada yang hadir dari Merauke itu hadir sebagai penonton tuh, ya beneran itu memahami Allah yang esa Alkitabiah Pak, ya. Yang masih mau Tritunggal silahkan, tapi sudah nggak punya power. Apa yang mau dijadikan andalan Tritunggal? Ketahuan, oh ini era Alkitabmu, Beresit bara Elohim lah, Adonai Elohimino lah, Hasim lah, Yehova lah. Ada dijelasin di Alkitab sekarang Pak.
Itu ya, itu penjelasan Tritunggal ya, supaya Bapak-bapak semua tahu. Oh, jadi era 325 sampai 1956 Pak Hasidi betul. Karena kan biasa kalau Rasul udah pada mati perlu jeda waktu 300-an. Baru ada pengajaran yang namanya Tertullianus. Tertullianus sendiri akhirnya balik lagi ke pengajaran lama, yaitu penyembah, entahlah penyembah apa. Tapi sudah terlanjur teori ini dipegang oleh itu ya. Pak, tidak ada Rasul Katolik, punten ya, mohon maaf ya. Kok tiba-tiba muncul ada Petrus jadi santo, ya, Yohanes, ya Paulus jadi santo. Jelas Roma 16 ayat 6, semua rasul itu Kristen. Setelah rasul pada mati dicomotlah itu Petrus dijadiin santo. Jadi tidak Kristen lagi. Lalu ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Sejak kapan ada rasul mengakui iman rasuli Tritunggal? Aku percaya kepada Allah, kepada Bapa Khalik langit dan bumi Maha Kuasa. Sejak kapan Bapa Khalik bumi? Sejak kapan Bapa Maha Kuasa? Kok dibaca? Maha Kuasa itu Yesus, Khalik langit dan bumi itu Yesus, nggak pernah Bapa. Mana ada rasul punya pengakuan iman rasuli. Lah itu rasuli siapa yang dicomot? Semua rasul itu Kristen, Pak. Aku korban iman rasuli ini. Oke ya, itu penjelasannya. Silakan. Izin bertanya Pak Pendeta. Ya, silakan. Gimana orang Tritunggal ini? Saya Kristen. Jadi untuk konsep ketuhanan Yesus ini ada pengaruh keselamatannya nggak Pak Pendeta tentang iman Tritunggal? Kan sama-sama beriman kepada Yesus. Menurut Pak Pendeta pengaruhnya besar, kecil, atau seperti apa untuk keselamatan? Ya, keselamatan nggak pernah berubah ya Pak. Keselamatan itu tidak pernah berubah. Dari sejak Adam sampai kapanpun, syarat orang bisa selamat adalah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Makanya kitab kehidupan sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, Wahyu 3, Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Jadi begitu Habel itu mati Pak, Habel mati dibunuh sama Kain, dia ditulis dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu milik siapa? Di dalam Keluaran 332 ayat 33 itu milik Yahweh. Yahweh punya kitab. Di dalam Wahyu 21 ayat 27 milik Yesus anak domba. Jadi sejak dulu Pak, orang itu bisa selamat hanya kalau beriman pada Yesus dan tertulis dalam kitab kehidupan. Dulu zaman Adam sampai Musa, selain beriman pada Yahweh, dulu masih pakai nama sebutan Yahweh, harus nyembelih 1 korban. Era Musa sampai Maleaki 5 korban. Era Yesus nggak perlu menyembelih, cukup beriman, ya nanti perbuatan baik disediakan Allah. 2 Timotius 3:17. Ya, nah itu Pak. Ya, kalau Anda namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan nggak bisa. Diawali dengan baptis dan percaya dibaptis. Markus 16 ayat 16. Nanti diakhiri dengan mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Very clear Pak, nggak ada yang berubah yang namanya keselamatan. Kalau namamu tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan, nggak akan selamat. Karena kan saya Pak Pendeta berusaha memahami konsep Tritunggal, karena selama ini kan saya pelajari adalah konsep Tritunggal dan berusaha memahami. Tapi garis besarnya yang saya pengen pertanyakan ya konsep keselamatan tadi. Apakah dengan beriman Yesus adalah juru selamat kita, dengan apapun konsep itu ada perbedaan atau tidak? Bisa, perhatikan. Juru selamat harus Allah. Ya, Lukas 1 ayat 49, ya, Yudas 1 ayat 25, 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamatku. Saya percaya Yesus juru selamat, Pak. Tapi Yesus bukan Allah. Lu bohong. Kalau Yesus itu juru selamatmu, Yesus harus Allah. Nggak boleh cuman perantara, cuman Tuhan. Nggak boleh. Yesus harus Allah. Kalau Yesus itu juru selamatmu, Yesus mutlak 100% harus Allahmu. Nggak bisa Pak. Jadi Tritunggal mengatakan juru selamat itu Yesus, betul, tapi Yesus bukan Allah. Ya nggak bisa. Juru selamat itu mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Lukas 1 ayat 49, Yudas 1 ayat 25. Jadi Anda yang tidak mengimani Yesus Allah lalu mengklaim Yesus juru selamat, ya mohon maaf ya, itu halusinasi.
Kasihan ya saya Pak. Halusinasi, betul. Anda betul. dikasih halusinasi masuk surga nih ceritanya. Dikasih halusinasi masuk surga. Nanti kamu masuk surga meskipun Yesus itu tidak Allah. Yang penting Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Lah Allahnya Bapa. Tetap masuk surga. Iya, kan kasihan. Ini saya ngasih tahu. Kalau Anda menjadikan Yesus Juru Selamat, mutlak harus Allah. Nggak Tapi bisa kalau terima, saya- ya nggak apa-apa. Tapi saya Kalau Anda pendeta, nggak bisa terima, nggak apa-apa. dalam saya mempelajari Tritunggal ini, dalam keyakinan hati saya tetap Yesus adalah Allah, Pak Pendeta. Walaupun mungkin pribadinya terpisah, tapi iman saya berkata Yesus adalah Allah itu sendiri, walaupun dengan konsep Tritunggal. Karena Kalau Yesus Allah, yang Anda sembah Yesus. Kalau saya presiden, yang Anda hormati minta tanda tangan sama saya. Jangan terus saya wakilkan, ada Valen juga presiden kedua, nanti Natalia presiden ketiga. Ya. Kalau Anda menganggap aku presiden, yang kamu ini ya saya. Kamu mau apa? Mau minta apa? Mau minta jabatan misalnya, datangnya ke saya. Kalau Yesus itu Allahmu, yang kamu sembah Yesus. Masa Yesus Allah yang disembah Bapa? Itu Tritunggal itu begitu ya Pak ya. Ngakunya Yesus itu Allah, tapi yang disembah Bapa. Saya mau buktikan bahwa Pak Henry Tan ini Tritunggal dia. Ya, silakan Pak terangkan. Nah, jawab dulu Pak Henry Tan. Kalau nanti di surga, Tuhan Bapa itu siapa? Yesus atau Allah? Yesus adalah Allah itu, Wahyu 21 ayat 7. Yesus adalah Allah itu. Allah itu punya nama ya Pak, Yesus. Terus anak Tapi domba, Pak Pendeta, saya mau tanya sedikit Pak Pendeta. Saya Anak mau domba siapa? kasih apa sedikit. Kalau bagi saya Yesus itu Allah, tapi bagi pribadi saya panggil Yesus itu bapaknya saya, begitu. Itu ngarang Pak, ngarang bebas. Ya, Yesus tidak pernah berkata, aku ini Bapa, nggak pernah berkata begitu. Aku ini Allah, yes. Yesus berkata, aku ini Yuk. Allah. Tidak Tapi pernah berkata, Yohanes- aku ini Bapa. Yesus berkata bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ya itu kan Anda nggak paham, Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ya, Iya, makanya saya panggil dia kan Bapa juga. iya, saya ngasih tahu nih Pak, saya ngasih tahu. Kalau Anda manggil Yesus itu Bapa, binasa. Tak kasih tahu loh ya. Anda nggak mau percaya silakan. Tapi saya ngasih tahu. Ya. Kalau mau percaya Yesus, sembahlah Yesus. Titik udah. Ya, titik aja udah. Ya. Itu benar Alkitabiah dan Anda dijamin selamat. Tapi dibaptis dulu ya. Saya di Cibubur tak baptis kamu kalau mau. Saya imani Yesus Kristus itu Bapa saya itu. Allahnya Ya saya. mohon maaf, saya sudah kasih tahu binasa kamu. Iya. Ya. Oh, tidak. Kalau biarin Tidak. Pak, aku binasa Pak. Binasa. Asal rame-rame binasa. Silahkan, aku nggak maksa. Tapi saya ngasih tahu, penyembah Bapa itu Tidak. pasti binasa. Tidak, Ya? kalau Bapak sampai berkata saya panggil Yesus Kristus itu Bapa bagi saya. Itu ngarang Pak. Bukan ngarang. Yesus yang mengajarkan saya untuk memanggil dia itu Bapa. Itu gagal paham Pak. Bukan gagal paham, Bapak yang tidak masuk. Itu ngarang Bapak- Pak. Ya. Iya, Tak terserah pernah Bapak. ada ya, tak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah, nggak pernah ada ya. Dulu, sekarang, sampai selamanya Yesus itu Allah. Ingat Pak. Ya. Terus maksud dari perkataan Yesus tentang doa Bapa kami itu maksudnya gimana itu? Coba Bapak jelaskan. Bapa kami artinya Allah. Anda berpikir Bapa kami itu Bapa. Aduh. Iya, itu yang Ayo. Bapak. Bapa Itu kami yang- itu artinya Allah, Pak. Bukan Bapa. Iya, saya sebut Papa bukan berarti saya sebut Papa yang lain. Saya Papa di Sudah, sini. ya, sudahlah. Silakan. Kan aku udah ngasih tahu. Iya. Aku udah ngasih tahu, ya. Itu yang lain. Iya. jadi ternyata Jangan Bapak kayak- itu Allah. Iya, Papa itu Allah itu Yesus itu sendiri, bukan saya memanggil Papa yang lain. Jadi kalau Bapa kami, perhatikan baik-baik ya, Yesaya 63 ayat 16. Ya, berkata begini, Yahweh, engkaulah Bapa kami. Jadi Bapa kami itu Allah.
bukan Bapa. Yang disembah itu Allah, Pak, bukan Bapa. Allah, Bapak Allah. Berarti. Ya, Oh, Bapak sudah berpikir bagaimana ini Bapak. ya makanya ya Pak, Bapa itu kiasan Yesus Allah itu dulu. Kalau Anda nggak paham itu sulit Enggak, ya. saya nggak mau berdebat dengan sesama Kristen. Saya turun Sorry ya aja. Pak, Anda bukan Kristen Pak. Anda kalau tidak penyembah Yesus bukan Kristen. Jangan ngaku-ngaku Kristen. Ayo, mau ngomong apa? Kalau Anda bukan penyembah Yesus Kristus, jangan ngaku Kristen. Ngaku saja kamu Nasrani. Pak Henry, Bapak tahu nggak definisi Bapak? Bapa itu kiasan Yesus Allah, Yohanes 16 ayat 25. Salah. Ya sudah, kalau salah nggak silakan sana, nggak ada ayatnya kamu. Bapak itu secara etimologi adalah sumber. Nggak ada ayatnya. Ada Pak. Jadi pengertian Bapak itu hakikatnya adalah sumber. Hakikat buang, pribadi lagi ke mall. Untuk menjelaskan bahwa Yesus tidak dipahami hanya dari sisi sebagai kemanusiaannya, tetapi ada sumbernya. Makanya disebut aku dan Bapa satu. Aku dan sumber itu satu. Aku dengan asal awal itu satu. Artinya asal muasal Yesus itu tidak hanya sekedar dipahami sisi kemanusiaannya, tetapi dipahami bahwa dia berasal dari Sang Ilahi. Gitu Pak. Saya itu saya dengerin kayak gini ini dosa ya Pak bagi saya. Bapak bisa diem nggak? Kalau tanpa ayat, bagi saya dosa Pak. Bagi saya dosa, sorry ya Pak. Bapak bernarasi ya nggak pakai ayat. Bagi saya dosa. Goncang Pak Henry, jangan Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, bagi saya dosa Pak. Jadi saya mau melayani yang tanya-tanya aja, yang nggak usah bernarasi. Narasimu tuh nggak ada ayatnya semua, oke? Goncang lah. Ayo, yang mau tanya silahkan. Gini Bapak, saya mau tambah sedikit. Saya mau tambah sedikit. Assalamualaikum. Ya, boleh. Saya mau tambah sedikit Bapak. Ayo. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, gimana Pak Ya. Danja? Kenapa saya memanggil Yesus Boleh, itu Pak Bapak, Bang? 3 Bang ayat. dan Boleh? Boleh sebentar. Selama saya ngomong ya jangan ada yang mau. Ya, setelah Pak Black Sweet Pak Danja ya. Ya. Saya cuma menyampaikan 3 ayat saja, setelah itu saya mundur. Oh, siap. Silakan Pak Danja. Oke. Saya memulai dengan perkataan dalam Bible, aku dan Bapa satu. Artinya di situ ada Bapa dan anak. Anak harus patuh kepada Bapa. Bapa sumber segala sesuatu. Ngarang Pak, ngarang. Bapak sebutin ayat saja. Sudah ngarang, Nggak usah pakai narasi. Sudah ngarang itu. Jangan ngarang kayak gitu. Dengarkan dulu. Jangan ngarang kayak gitu. Turun aja. Turun ngarang itu. Kasih turun aja, Bos. Kedua, Yohanes pasal 17 ayat 3. Bang, Allah kita satu, nggak ada 2, 3, Allah saya satu. Yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus sendiri mengakui Allah itu satu, bukan 2. Dan Yesus sebagai utusan, artinya Yesus adalah utusan Allah. Tadi sudah dijawab. Ya, Sudah ngalir sampai mana? Mundur ngarang itu mundur. Mundur Pak. Itu sesat. Keluar. Itu sudah sesat. Sesat itu. Yohanes Mundur Pak. Tukang Ngarang itu mundur. Sudah sesat itu. Ya. Kalau ngarang, Ngarang, cabut. setelah Mundur memasukkan ya, ini kita mundur aja itu ngarang. Utusan itu di Al-Quran kamu. Itu utusan. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat. Weh. Sudah sesat. Kau sudah sesat. Sekali sesat tetap sesat. Turun. Raja, turun. Jadi di sini ada 2 hal. Bapa Sudah ngarang. mengutus anaknya
menjadi juru selamat dunia. Jadi di sini Yesus Sudah ya. sebagai juru selamat. Duh, itu sudah ngawur itu. Karena Bapa adalah Allah juru selamat, sumber segala sesuatu. Iya, ya itu Yesus itu sendiri. Sebentar, mohon maaf. Pak Danca. Saya lanjut dulu. Sebentar. Jangan sampai otak kau. Host, tolong turunkan host. Ya, silakan Iya. Pak Dance yang terakhir. Matius 21 ayat Kau nggak nyampe, otak kau nggak nyampe. Bentar dulu, diam dulu, gantian ngomong. Silakan Pak Dance. benar kan, baik-baik. Saya hanya membacakan Alkitab. Iya, Saya tidak tambahkan, tidak kurang. lanjut Pak Dance. Matius pasal 21 ayat 9. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang dan berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Jadi di sini Yesus disebut keturunan Daud. Tidak mungkin Allah keturunan manusia. Ngaur kau dan ngaur Selanjutnya saya baca terus. Elah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di sini Bang, baca disebut Al-Quran diberkatilah saja, dia. jangan baca Alkitab. Nanti kau pusing. Allah Kalau kau baca Alkitab nanti Ini kau saksi pusing. Otak Yehova nggak ini. nyampe. Sebentar, ini dia Kristen saksi Yehova. Tetapi dalam Alkitab disebutkan Yesus diberkati. Turunkan, bro. Saya minta turunkan kalau mau baca. Dance lo saksi Yehova lo, Dance saksi Yehova lo. Lalu saya baca terus. Jangan kejar-kejar. Lanjut Pak Dance. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi dia datang dalam nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Lalu selanjutnya, Ya. dengarkan baik-baik. Yang paling penting bagi Aduh, sudah ngawur. Saksi Yehova ini. Saksi Yehova ini menarik ini. Saksi Yehova Yesus utusan. dan ketika Ini dia roh masuk jahat ke yang sudah masuk Yerusalem, ini. gempalah seluruh kota itu. Dan orang berkata, Ini mantan "Siapakah orang pendeta itu?" ini, mantan pendeta ini. Siapakah orang itu? Saksi Yehova ini. Dan orang banyak ini menjawab, inilah Nabi Yesus. Dengarkan. Inilah Nabi Yesus. Ini sudah Sebentar, ngawur. Pak Danca. Mohon maaf Pak Danca. Iya, Alkitab mohon maaf Pak bilang Danca. tidak Ini kayaknya roh jahat ini. Inilah Allah Yesus. Tapi Sesama Kristen nggak boleh kayak begitunya kalian ini. Pendeta saya Jangan ini. gitu lah Abang Umar. Pendeta Danca Enggak, ini. ini pendeta Danca itu mantan pendeta ya, udah bukan Kristen dengarkan lagi. dulu supaya Iya, kalian dengerin, itu ya, dengerin. berpikir Sama-sama tertawa. Yohanes pasal 13 ayat 13. Akulah Sudah guru dan ngawur. Tuhan. Tuhan dalam bahasa Iyo, nanti terangkan buat anaknya Bapak saja. Nanti terangkan buat anaknya Bapak saja nanti. artinya Tuhan bukan Tuhan. Oke, selanjutnya. Iya, nanti terangkan. Iya, nanti Matius terangkan buat 16 anaknya ayat Bapak 16. saja. Bikin Engkau kacau. adalah Mesias. Mesias artinya berarti Udah aja belum Tuh, selesai. dengerin dulu lah. Pendeta ini yang ngomong. Pendeta Danca ini. menerima kuasa dari Bapa, menerima kuasa penguasa dari Bahasa Inggris lo. Ini roh halus. selamat bagi umat manusia. Camkan baik-baik ini. Janganlah berantem. Kalian ini sama-sama pendeta. Lanjut Pak Pendeta Danca. Dance ngajak dari sono. Di luar daripada itu. Mana ini arahnya ini? Analah. Astagfirullahaladzim. Kalau Anda bantah, ini berarti Anda telah membantah. Kurang Roh Kudus ini Anda kayaknya nih. Dance berkuasa. Aku mau mati, mau mati. Itu membantah kita. Kau tahu cara naik, kau tidak tahu cara turun. Bagaimana? Turun sendiri. Turun sendiri kau. Bacakan. Kau turun Oke. sendiri. Tahu Oke, cara siap Pak naik, Danca. tidak tahu cara Siap. turun. Janganlah Pak Pendeta. Ini kalian ini gimana sih? Udah Pak Atidi silakan lanjut. Udah belum Cik Mumet itu? Menyesatkan orang. Udah. Orang mumet kok didengerin. Ngapain dengerin? Duh, warga Nggak boleh. 62, warga 62. Saudaraku,
Ya, lanjut Pak Pendeta. hanya membacakan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Pak Henry, lagunya bagus tuh Pak Henry, yang kencang dong. Ya, oke, saya coba. Dengarkan baik-baik. Yesus sendiri pernah bilang begini, jangan kamu menyebut sembarangan Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa di sorga. Woi keren, suaranya keren. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Allah. Kau datang terangkan, nanti kau terangkan buat anak kamu. Yang sobatnya. Ini Pak Pendeta Dance ini yang bilang ini. Kalian harus dengar Iya, ini. kau pendetain sama anak kamu itu, jangan di sini. Ini bukan tempat Pendeta kau Dance ini. pendeta di sini. Aduh. Memang banyak yang Takbir, Yesus Akbar. kalau membantah Alkitab. Banyak yang tak mengenal Yesus Pak Pendeta Dance. Macam mana mereka ini? Alkitab yang bilang, bukan saya. Berarti Anda telah bangga Aduh, sudah ngawur sampai mana? Saya hanya membacakan dalil. Aduh. Ini biar kondusif gimana ini Bang Umar, biar kondusif. Ya. Oke, Biar siap. arahnya siap. gimana ini. Lagi kembali ke laptop. Ini Oke, biar oke, kondusif oke, gimana oke, ini oke. Bang Umar, biar Tolong kondusif. hostnya kembalikan ke laptop yang baru bahas. Lagi kembali ke Oke, siap. Siap. Ya, lanjut Pak Black. Bentar, noise. Nah, udah, silakan Pak Black Sweet. Apa tadi Pak Black Sweet? Kondusif, Pak Dance dikembalikan ke habitatnya. Saya mau Janganlah, ini sama-sama pendeta ini. Pendeta saya. sebelum saya Pak turun, Dance itu. saya mau tambah sedikit. Duh, janganlah. Jadi yang Siapa lagi tuh? Ini Pak Pendeta Iya. Black Sweet yang ngomong, Pak Pendeta Black Nggak Sweet. apa-apa. Nggak, saya Kalau bukan bukan si pendeta. Mumet Saya orang nggak awam. apa-apa. Pak, kalau Mumet Saya saya orang awam yang Ya, mengenal silakan, Yesus Pak. sebagai Ya. Tuhan. Kalau saya memanggil Yesus bagi saya itu dia Allah, Allahnya saya. Dan saya memanggil Yesus itu sebagai Bapak saya, karena Yesus itu menganggap saya itu sebagai anaknya dia. Karena saya ini bukan hambanya Yesus, tapi saya ini anaknya Yesus, jadi saya panggil dia Bapak. Beda dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama lain, mereka itu hamba, kalau saya ini anak. Nah, itu yang membedakan saya dengan agama-agama yang lain. Silakan Pak TD. Waduh, meninggal Pak TD ini. Iya. Pak TD? Aku pikir meninggal. salah Pak ya. Kalau Bapak punya keimanan, aku anak maka dia Bapak. Itu salah pakai banget Pak. Bapak baca Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allahnya dan kamu kalian anak. Jadi hubungan itu Allah dan anak, bukan Bapa dan anak. Tidak pernah ada anak-anak Bapa, yang ada anak-anak Allah, Pak. Bapak sudah termakan Tritunggal begitu karatan lumutan, sehingga Bapak berpikir, karena aku anak, maka dia Bapak. Salah Bapakku. Saya tidak Yang benar itu Pak ya, Tunggal. hubungan itu antara Allah dan anak. Ini saya bacakan dulu ya. Iya. Ya Tuhan, kenapa? Izin, Os. Izin, Os. Siap. Siap Pak Pendeta Dance. Itu si Mumet lagi, itulah Bagus itu lagunya Pak. Coba lihat lagi lagunya Pak. Mumet. Matius pasal 23, dengarkan baik-baik. Tadi ada yang berikan ya. Jangan lo kok kejang-kejang. Itu Pak Pendeta itu. 23 ayat 9. Pak Henritan lagunya bagus tuh. Coba nyanyikan lagi Pak. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya Nyanyi satu aja lah. Bapa Dengan nyanyi yaitu lah. Dia yang di sorga. Jadi Yesus sendiri melarang dirinya disebut Bapa. Sebab dia tuh. bilang juga hanya satu Bapamu di sorga. Artinya kalau ada pendeta bilang Yesus adalah Allah, penyesat dia di muka bumi ini. Kok dengerin tuh. Pak Pendeta Dance mantap ini. Ya, saya menegur kelas dengan IPS HTD. Yesus Isa Al-Masih, Tuhan dan Allah itu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Gimana ini?
Pak Titi kalah. Ayo Pak Hatidi, ayo Pak Hatidi. Akhir dia Kalah Pak Titi udah. pencipta Gak berani jawab dia Pak Danje. Yesus Isa Almasih namanya. Sembahlah Yesus Isa Almasih. Yesus Isa Almasih Tuhan Allah. Sembahlah Oke. Gantian coba. Isa Almasih. Iya Pak Danje. Berasal di Beries, gue di Yesus Isa Gantian. Aduh, Umar ini gimana biar kondusif. Aduh, repot ya pendeta-pendeta di sini, repot. Berasa di kafe nih Bang Umar. Sulit sekali. Di gereja ya. Ini kayak di GBI nih, kayak di GBI nih. Coba kayak di GBI. Gara-gara si Dante nih, gara-gara si Dante nih, berisik lu Dante Yesus Isa Almasih Harus Tuhan ditegaskan dan dulu. Allah Saya publikasikan, saya sharekan. Berhentilah. selam sampai Bang Umar ini Ayo, gimana ini Bang Umar? perpuluhannya diputer. Perpuluhannya diputer. Yang awal dan yang Aduh, ini pengen dapat edukasi loh. Gue jadi gini nih. Pencipta itu Yesus Isa. Ya, oke, siap. Namanya. Siap. Sembahlah. Lu Pak Dede, udah Pak Dede. Isa Udah. Almasih. Udah Pak Dede. Yesus Isa. Pak Hatidi, oke Nyanyi Pak terus dia. Hatidi. Nah, ini kok bisa Yesus sama dengan Isa Almasih? Kata si Elia beda. Macam mana? Wah, masih nyanyi dia. Ini udah. Aku pikir udah nggak nyanyi. Menurut Pak Terangkan, pendeta Terangkan bilang, Pak Hatid ini salah berguru katanya. Mute-nya dibuka dulu mute-nya itu. Kemute, Pak TD, mic-nya. Karena Isa Almasih ya, tak jelasin ya. Semua tak jelasin, diam. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, ya, menerbitkan sebuah Alkitab untuk suku Melayu. Suku Melayu itu ada di Riau, ada di Jambi, dan ada di satu lagi Riau, Jambi, Sumatera Barat. Di Riau, Jambi, Sumatera Barat itu ada suku Melayu. Suku Melayu itu ada yang Kristen. Lalu Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia ada capnya, ada logonya, mencetak Alkitab LAI untuk suku Melayu. Di situ ditulis Yesus Kristus itu Isa Almasih. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Arab, Pak. Cukup ke Riau, Pekanbaru Riau, Riau, Sumatera Barat dan Jambi. Anda boleh bergeser ke Sarawak atau bergeser ke Brunei. Di Brunei ada orang Kristen juga, Pak. Di Sarawak ada orang Kristen. Di sana ada Alkitab. Di dalam Alkitab itu, Pak, Yesus disebut Isa Almasih. Nggak usah ke Arab ya, Pak. Kalau ke Arab jelas Yesus Isa Yasu Almasih. Jadi kalau saya ngomong Yesus Isa Almasih, kalau Isa Almasihnya ada di Alkitab itu Yesus. Kalau di luar Alkitab, ya mohon maaf, silakan Anda yakini sendiri Isa Almasih yang di luar Alkitab. Kalau yang di dalam Alkitab, Isa Almasih 100% Yesus Kristus. Faktanya ada loh, Pak. Alkitab, tanya sama Kok Donditan. Kok Donditan bawa Alkitab Melayu, LAI, ada tulisannya Isa Almasih. Untuk orang-orang Melayu di Riau, di Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Jadi saya nggak ngarang, Pak. Di Alkitab itu ada Isa Almasih, Pak. Jadi clear ya. Jadi kalau saya mengatakan Yesus Isa Almasih ada di Alkitab, nggak usah jauh-jauh ke Arab. Alkitab Indonesia cetakan LAI. Kalau mau deket-deket ke Brunei atau ke Sarawak. Iya. Oke. Elia itu memang nggak tahu apa-apa ya Pak ya. Jadi kayak gitu dia. Elia. Siapa sih Elia? Apa-apa Itu ya effeminate ya. Pagi ngaku laki, malam ngaku cewek ya. Nggak jelas lah itu. bisa begitu lah. Patut diduga, Pak. Patut diduga. Jadi Bapak Ibu Saudara, soal Isa Almasih ya Pak. Kalau Isa Almasih di Alkitab itu artinya Yesus Kristus kan bahasa Arab toh Pak ya. Di Arab Saudi sana ya Yesus Kristus Isa Almasih. Di Arab Saudi ada orang Kristen nggak ada Pak. Di sana Alkitabnya Isa Almasih nggak? Isa Almasih.
Tapi kami juga ada Isa Al-Masih, ya monggo. Yang Isa Al-Masih tempat Anda monggo. Bukan hanya Isa Al-Masih, di tempat sampean juga ada Musa, ada Ismail, ada Yakub, kan sama. Ya, nggak perlu dipermasalahkan. Tapi saya itu tegas kalau saya itu bukan Isa Isa Al-Masih yang ya, ada cuman di Isa, Alkitab dan faktanya ada, gitu loh Pak. Oke? Di Al-Quran nggak ada Isa Al-Masih ya, cuman Isa ya. Yes, monggo. Ya, jangan.